SDN 2 Getas, Kecamatan Keradinan, Kabupaten Blora, terletak di daerah hutan, terletak di Desa Getas, Kecamatan Keradinan, Kabupaten Blora. Lokasi SDN 2 Getas cukup strategis karena berada di pemukiman penduduk dan dapat dilalui dengan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. SDN 2 Getas merupakan salah satu sekolah negeri yang berada dalam wilayah kerja Korwil Kecamatan Keradinan, Kabupaten Blora. SDN 2 Getas berdiri sejak tahun 1975. SDN 2 Getas memiliki NPSN 20338670 dengan akreditasi adalah B. Dengan jumlah 1 kepala sekolah, 8 guru, dan 1 penjaga sekolah. Visi Kabupaten Blora, sesarengan bangun Blora, unggul dan berdaya saing. Tujuan SDN 2 Getas adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sunardi SPD, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 Kabupaten Blora. Saya bertugas di SDN 2 Getas, Kecamatan Keradinan, Kabupaten Blora, sebagai guru kelas 4. Berikut hasil pelaksanaan kegiatan habituasi saya. Selamat menyaksikan. Identifikasi isu dengan menggunakan APKL dan USG. Setelah itu kita analisis menggunakan analisis fishbone dan didapatkan gagasan pemecahan isu dengan 5 kegiatan. Kegiatan 1, menyiapkan pembelajaran matematika tentang operasi perkalian. Tahap 1, menentukan materi pembelajaran. Saya mengaktualisasikan anti korupsi, komitmen mutu, dan agenda 3 manajemen ASN. Tahap 2, membuat draft RPP. Saya mengaktualisasikan akuntabilitas, nasionalisme sila ketiga, komitmen mutu, anti korupsi, dan agenda 3 manajemen ASN pelayanan publik. Tahap 3, mengkonsultasikan draft RPP dengan mentor. Saya mengaktualisasikan akuntabilitas, nasionalisme sila keempat, pelayanan publik, dan manajemen ASN. Tahap keempat, melakukan diskusi tentang draft RPP dengan teman sejawat. Saya mengaktualisasikan nasionalisme sila keempat, etika publik, dan agenda 3 yaitu manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Tahap 5, melakukan perbaikan draft RPP. Saya mengaktualisasikan akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, dan agenda 3 manajemen ASN. Tahap 6, meminta pengesahan RPP dari kepala sekolah. Saya mengaktualisasikan anti korupsi, etika publik, dan agenda 3 pelayanan publik. Hasil kegiatan 1, tersusunnya RPP dan materi operasi perkalian. Kegiatan 2, merancang dan membuat media pembelajaran tabel perkalian pintar atau Takalintar. Tahap 1, membuat rancangan media pembelajaran yang interaktif. Saya menerapkan akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Tahap 2, mengkonsultasikan rancangan media dengan mentor. Saya mengaktualisasikan akuntabilitas, nasionalisme sila keempat, etika publik, dan agenda 3 manajemen ASN. Tahap 3, melakukan perbaikan rancangan media dengan arahan dari mentor. Saya mengaktualisasikan akuntabilitas, anti korupsi, dan agenda 3 manajemen ASN dan pelayanan publik. Hasil kegiatan 2, adanya media pembelajaran berupa tabel perkalian pintar atau Takalintar. Kegiatan 3, membuat soal kegiatan pembelajaran, pretest dan posttest. Tahap 1, membuat draft format evaluasi kegiatan pembelajaran. Saya mengaktualisasikan etika publik, komitmen mutu, dan agenda 3 manajemen ASN. Tahap kedua, mengkonsultasikan draft format evaluasi dengan mentor. Saya mengaktualisasikan akuntabilitas, nasionalisme sila kedua, anti korupsi, dan agenda 3 manajemen ASN. Pada tahap ketiga, memperbaiki draft evaluasi. Saya mengaktualisasikan akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, dan agenda 3 manajemen ASN.
Hasil kegiatan ketiga adalah adanya format evaluasi pembelajaran yang dapat dinilai dan diukur. Kegiatan keempat, melaksanakan pembelajaran matematika tentang operasi perkalian menggunakan media pembelajaran Takalintar. Tahap 1, melaksanakan pretest. Saya menerapkan akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu, dan agenda 3, manajemen ASN dan pelayanan publik. Tahap 2, membagi kelas menjadi beberapa kelompok heterogen. Saya menerapkan akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, dan agenda 3, manajemen ASN dan pelayanan publik. Pada tahap ketiga, pembelajaran diskusi kelompok, saya mengaktualisasikan akuntabilitas, nasionalisme sila keempat, dan agenda 3, manajemen ASN. Pada tahap 4, melaksanakan pembelajaran dengan media Takalintar, saya mengaktualisasikan akuntabilitas, nasionalisme sila ketiga, komitmen mutu, anti korupsi, dan terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Hasil kegiatan keempat didapatkan siswa mampu melakukan operasi perkalian dengan benar. Kegiatan kelima, melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran berupa post-test. Tahap 1, meminta siswa mengerjakan post-test. Saya mengaktualisasikan akuntabilitas, etika publik, anti korupsi, agenda 3, manajemen ASN dan pelayanan publik. Tahap 2, melakukan penilaian pretest dan post-test. Saya mengaktualisasikan akuntabilitas, anti korupsi, etika publik, dan terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Pada tahap 3, menyusun laporan evaluasi, saya mengaktualisasikan akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, dan terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Tahap keempat, menyampaikan hasil evaluasi kepada kepala sekolah dan wali murid. Saya mengaktualisasikan akuntabilitas, nasionalisme sila keempat, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan pelayanan publik. Hasil kegiatan kelima adalah adanya hasil evaluasi kegiatan pembelajaran guna membuat program tindak lanjut. Simpulan, capaian kegiatan aktualisasi dan habituasi yang saya lakukan sebesar 110% karena semua kegiatan telah terlaksana dan diperoleh output sesuai harapan. Selain itu juga terdapat tambahan nilai-nilai aneka pada saat pelaksanaan kegiatan. Adapun tindak lanjut, aktualisasi dan habituasi yang saya akan lakukan sebanyak 5 kegiatan adalah sebagai berikut. Berikut testimoni atau tanggapan dari siswa, guru, dan kepala sekolah terkait aktualisasi dan habituasi yang saya lakukan. Nama saya Azhara Regina Putri. Setelah saya diajarkan Takalintar oleh Pak Agus, saya semakin mudah dalam mengerjakan perkalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Andi, SPD SD yang mengajar di SDN 2 Angketas, mengucapkan selamat kepada Pak Agus Sunardi SPD SD yang sekarang mengajar di kelas 4 atas keberhasilannya mengajar menggunakan metode Takalintar. Untuk itu kami berharap bahwa kegiatan tersebut bisa terus berlangsung menggunakan metode-metode untuk mengajar kepada anak didiknya supaya anak didik bisa
lebih giat lagi dalam pembelajaran, lebih menarik dan bisa diikuti oleh rekan-rekan kerja yang lain. Sekali lagi kepada Pak Agus Sunardi kami ucapkan selamat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau menginformasikan bahwa Pak Agus Sunardi SPD, guru SDN Duanggetas yang telah mengajar di kelas 4, telah melaksanakan tugasnya yaitu mengajar kelas 4 dan anak tersebut bisa memahami dan bisa menerima, sehingga anak-anak juga memberikan motivasi atau diberikan motivasi. Ternyata pelajaran matematika itu tidak sukar, ternyata pelajaran matematika menyenangkan, sehingga anak-anak sekarang kalau diberi pelajaran matematika sangat senang sekali. Maka dari itu monggo untuk Bapak Ibu guru yang saya hormati, gunakanlah alat peraga yang sesuai dengan kondisi anak tersebut, sesuai dengan materi, sesuai dengan RPP yang sudah diberikan atau dibuat, sehingga anak-anak supaya bisa lebih senang untuk belajar apapun itu materinya, anak-anak akan lebih senang. Maka sudah selesainya tuh Pak Agus Sunardi SPD, semoga menjadikan tolak ukur, menjadikan barometer untuk guru kita semuanya. Gitu ya. Terima kasih atas terlaksananya tugas Pak Sunardi dan sudah selesai, semoga bermanfaat bagi peserta didik kita. Demikian dari Kepala Sekolah SDN Duanggetas, saya Bu Mulyani telah mendukung penuh pelaksanaan tugas dari Pak Agus Sunardi. Semoga berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua dan dapat jadi amanah yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian kegiatan aktualisasi dan habituasi yang saya lakukan di SDN Duanggetas, Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora. Sekian dan terima kasih.